Kita awali pembahasan kita dengan konsep integral tentu. Integral tentu awalnya dikemukakan untuk menyelesaikan salah satu masalah dasar kalkulus, yaitu masalah mencari luas daerah di bawah kurva. Misalnya, kita memiliki sumbu Y dan X, dan kita ada kurva, katakanlah Fx. Di sini ada A, dan di sini ada B. Daerah inilah yang akan kita cari dengan integral. Nah, bagaimana cara mencari luas daerah di bawah kurva yang bentuknya tidak menentu? Integral tentu sebenarnya adalah suatu cara yang keren untuk mengatakan bagi bentuk ini ke bagian kecil yang sangat banyak, kemudian jumlahkan semuanya. Ingat, bagi daerah ini menjadi sangat banyak daerah kecil-kecil yang sama besar, banyak hingga mendekati tak hingga ya. Dan kemudian menggabungkannya, itu adalah integral tentu, yaitu integral dari A menuju B. Ingat, A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Dari Fx, yaitu fungsi kita, dan dx. Dx adalah ini. Ada banyak jenis-jenis daerah yang dibatasi oleh kurva atau garis dengan suatu sumbu. Kita sudah meringkasnya ke dalam beberapa kelompok besar. Yang pertama adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Misalnya kita memiliki grafik seperti ini. Ini ada A dan ini ada B. Katakanlah grafik ini adalah Fx. Maka kita mau mencari daerah yang ada di sini, yaitu di antara Fx dan sumbu X. Rumusnya adalah L luas sama dengan integral dari A menuju B, ini A menuju B, dari fungsi kita yaitu Fx, dx. Ini yang pertama. Yang kedua, mirip seperti yang pertama, namun kali ini fungsi kita, kurva kita berada di bawah sumbu X. Sama ini ada A juga sebagai batasnya, dan ini B. Maka kita mau mencari luas daerah di antara sumbu X dan kurva, katakanlah Fx. Sehingga luas sama dengan rumus luasnya minus integral A menuju B dari Fx dx. Rumusnya sama dengan yang pertama, cuma ditambah minus. Kenapa? Karena kurva berada di bawah sumbu X, maka bentuk ini akan menghasilkan minus. Sedangkan nilai luas tidak akan menghasilkan minus, sehingga kita kalikan dengan minus agar menjadi positif. Beberapa buku menuliskannya dengan mutlak integral A menuju B dari Fx dx. Dan ini menunjukkan arti yang sama, karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Yang selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau garis dengan sumbu Y. Bentuknya seperti ini. Coba dulu. Kurva kita, ini ada A, dan ini B. Kita ingin mencari luas daerah di sini, yaitu di antara graf kurva, katakanlah Fx, dan sumbu Y. Maka rumus yang digunakan untuk mencarinya adalah L sama dengan luas sama dengan
integral dari A menuju B, yaitu ini batas pengintegralan kita, dari Fy, maaf ini Fy ya, karena grafik kita adalah berupa X sama dengan Fy. Fy dy, ingat rumusnya mirip dengan yang sebelumnya, tapi ganti variabel kita. Yang satu lagi juga ya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya, kurva kita berada di kiri sumbu Y, yaitu kebalikan dari yang pertama. Kita hendak mencari luas yang diarsir ini, yaitu di antara fungsi Fy dan sumbu Y. Mungkin sudah bisa ditebak ya, luas sama dengan ya minus integral dari A menuju B, Fy dy, atau mutlak integral A menuju B dari Fy dy. Rumus ini sebenarnya sangat mirip dengan yang sebelumnya, cuma ganti sumbu. Yang selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu seperti ini. Ini ada kurva 1 dan kurva 2. Batas kita A, dan batas kedua B. X. Ini adalah Y sama dengan Fx, dan ini katakanlah Y sama dengan Gx. Maka kita hendak mencari luas yang ada di sini, luas daerah ini. Kita bisa mencarinya dengan rumus luas sama dengan integral A menuju B dari Fx atau fungsi atas kurang fungsi bawah dx. Yang kedua, jenis kedua yaitu jika fungsi kita adalah fungsi y, yaitu begini misalnya. Katakanlah yang pertama adalah fungsi gy, yang kedua adalah fungsi x sama dengan fy. Kita ingin mencari daerah yang dibatasi oleh A dan B dan dua kurva tersebut. Kita bisa mencarinya dengan rumus luas sama dengan integral A menuju B dari, ingat, F kanan kurang fungsi kanan kurang fungsi kiri, yaitu GY. Ini adalah kanan, dan ini kiri. Ini adalah atas, dan ini bawah. Perlu diingat, bentuk fungsinya mau bagaimanapun, bentuk rumusnya tetap seperti ini. Misalnya, untuk yang pertama ini, misalnya kita memiliki fungsi kurva bentuk seperti ini, ingat, tetap kurangi atas, kurangi bawah. Tidak usah membalikkannya, walaupun yang ini berada di bawah sumbu X. Untuk yang Y juga sama, jika kita memiliki bentuk seperti ini, misalnya satu fungsi di sini dan satu fungsi di sini, ini Y, maka kita tidak perlu mengubah apapun dari rumus yang sudah kita miliki. Tetap kurang yang kanan, kurang yang kiri. Tetap sesuai rumus yang ada di sini. Tidak perlu menambahkan minus atau membalikkan apapun, walaupun bentuknya beda. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Diberikan sebuah gambar seperti ini. Kita memiliki fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Ini 1 dan ini 3. Ditanya, apa luas daerah terarsir ini? Oke.
Sesuai dengan jenis-jenis luas daerah yang kita miliki, untuk mencari luas total daerah yang terarsir ini, kita perlu mencarinya 2 kali. Karena daerah pertama ini, katakanlah F1, L1, adalah daerah yang dibatasi oleh kurva di atas dan sumbu X di bawah. Sedangkan daerah ini, kita katakanlah L2 adalah daerah yang dibatasi oleh kurva di bawah sumbu X. Sehingga kita harus menggunakan rumus yang berbeda. Kita cari dulu L1. L1 karena daerahnya di atas sumbu X dan dibatasi oleh sebuah kurva, maka rumusnya adalah integral dari batas bawah sampai batas atas dari fungsi kita yaitu fx dx sama dengan integral dari batas kita adalah ini dan ini. Ini adalah 1 dan ini adalah 0. Maka dari 0 hingga 1 dari x kuadrat kurang 4x tambah 3 dx. Maka kita integralkan seperti biasa. Ini sepertiga x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x. Ingat dari 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan 1 dan 0. Kita substitusikan dulu 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Kurang, kita substitusikan 0. Sepertiga kali 0 pangkat 3 kurang 2 kali 0 kuadrat tambah 3 kali 0. Maka kita dapatkan 4/3 satuan luas. Ini adalah L1. Sekarang kita mencari L2. L2, karena kurva kita berada di bawah sumbu X, maka rumusnya adalah minus integral A sampai B dari batas bawah sampai batas atas dari fungsi kita seperti fx dx. Sehingga minus integral batas bawah kita kali ini adalah 1 dan batas atas kita adalah 3. Karena daerah ini dibatasi oleh batas tersebut. Sehingga integral 1 hingga 3 fungsinya sama ya. X kuadrat kurang 4x tambah 3. Jangan lupa dx. Karena fungsinya sama, maka hasil integralnya juga sama. Yaitu sepertiga x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x. Dari 1 hingga 3. Sama dengan kita substitusikan, maka sepertiga kali 3 pangkat 3 kurang 2 kali 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3. Kurang, substitusikan 1. Sepertiga kali 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1. Sehingga kita dapatkan minus 9 kurang 18 tambah 9 kurang sepertiga kurang 2 tambah 3. Sehingga minus 4/3. Ya. Perhatikan bahwa ini ada minus ya, karena kita menghitung luas yang luas dari batas kurva dengan sumbu X yang berada di bawah sumbu X tersebut. Maka sudah dibuktikan harus kali minus lagi supaya hasil yang kita dapatkan adalah positif, karena nilai luas tidak mungkin positif. Tidak mungkin negatif. Berarti 4/3 satuan luas. Kita sudah mendapatkan luas masing-masing daerah tersebut. Sehingga luas total kedua daerah tersebut adalah L1 tambah L2. Maka
4/3 tambah 4/3 sama dengan 8/3. Berarti luas total sama dengan 8/3. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 2. Diberikan gambar seperti berikut. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. 3 dan 0. X sama dengan Y kali 3 kurang Y. Berapa luas daerah yang terarsir? Oke, ini adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah fungsi X, kurva fungsi X dengan sumbu Y. Sesuai dengan rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi, rumus untuk mencari luas daerah ini itu sama dengan integral dari batas bawah ke batas atas dari fungsi kita yaitu Fy, ingat Fy karena sumbu kita adalah sumbu Y dan ini dy karena kita integralkan terhadap sumbu Y. Sama dengan integral batas bawah kita adalah 0 dan batas atas kita adalah 3. Sehingga kita tuliskan integral dari 0 hingga 3 dari Fy kita adalah ini. Sehingga integral dari 0 sampai 3 dari 3 kali, Y kali 3 kurang Y, dy. Ya, kita tinggal selesaikan seperti biasa. Kita kali masuk Y-nya sehingga 3Y kurang Y kuadrat, dy. Kemudian kita integralkan seperti biasa saja, yaitu 3/2 kali Y kuadrat kurang 1/3 kali Y pangkat 3. Dari 0 hingga 3. Kemudian kita substitusikan. Kita substitusikan dulu 3. Sehingga 3/2 kali 3 kuadrat kurang 1/3 kali 3 pangkat 3. Kurang, kita substitusikan 0. 3/2 kali 0 kurang 1/3 kali 0. Sama dengan 3/2 kali 9 kurang 1/3 kali 27. Kurang, ini langsung 0 semua ya. Ini 0 langsung, nggak usah hitung lagi. Berarti 27/2 kurang 9. Sama dengan 9/2. Satuan luas. Inilah jawaban kita. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 3. Yaitu jika kita diberikan sebuah gambar seperti ini. Ini 4, ini minus 2, ini 1, dan ini 3, dan ini minus 2. Berapakah luas daerah yang terarsir? Ini adalah Y sama dengan 2X tambah 4, dan yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Oke. Sesuai gambar kita bisa melihat bahwa daerah ini dibatasi oleh sebuah garis di atas, yaitu Y sama dengan 2X tambah 4, dan sebuah kurva di bawah, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Maka, sesuai dengan rumus yang sudah kita miliki, daerah yang dibatasi oleh dua kurva atau garis adalah L sama dengan integral dari batas bawah menuju batas atas dari Y atas kurang Y bawah. Ya. Kita tulis sebelumnya adalah Fx kurang Gx, tapi kita katakan dengan Y atas dan Y bawah itu akan lebih gampang dan lebih
mudah dimengerti. Karena bagaimanapun bentuk kurva ini, mau di bawah sumbu X, di atas sumbu X, atau di antaranya seperti ini, kita tetap menggunakan satu rumus saja, yaitu integral dari batas bawah hingga batas atas dari Y atas kurang Y bawah. Kita tidak perlu membalik menjadi sebaliknya atau bagaimana, sehingga kita tinggal integral. Jadi integral dari batas bawah kita adalah 2x, minus 2, dan batas atas kita adalah positif 3. Maka kita tulis integral dari minus 2 hingga 3 dari Y atas kita. Y yang berada di atas adalah ini, garis kita. Sehingga kita tuliskan 2x tambah 4 kurang Y bawah. Y bawah adalah kurva. Kurva X pangkat 2 tambah X kurang 2. dx. Sehingga kita integralkan seperti biasa saja. Maaf, sebelum kita integralkan, kita sederhanakan bentuknya dulu. 2x tambah 4 kurangnya dikali masuk dx. Sehingga kita dapatkan minus x kuadrat tambah x tambah 6. Bentuk ini sudah sederhana dan siap diintegralkan dengan rumus dasar integral. Yaitu, kita dapatkan minus sepertiga kali x kuadrat tambah seperdua, maaf, x pangkat 3 ya. Ini seperdua x kuadrat tambah 6x. Dari minus 2 hingga 3. Sama dengan minus sepertiga kali, kita substitusikan 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Tambah setengah kali 3 kuadrat adalah 9. Tambah 6 kali 3. Kemudian kita kurangi, substitusikan minus 2. Yang sepertiga kali minus 2 pangkat 3 adalah minus 8. Tambah setengah kali minus 2 kuadrat adalah 4. Tambah 6 kali minus 2. 6 kali minus 2 kita dapatkan minus 12. Maka kita sederhanakan bentuk ini, kita akan mendapatkan minus 9 tambah 9 per 2 tambah 18. Kurang 8 per 3 tambah 2. Sehingga kita dapatkan 125 per 6 atau 25 per 6. Inilah nilai luas daerah terasir. Contoh soal nomor 4. Diberikan sebuah gambar grafik seperti ini. Ini adalah V per 9 dan Y sama dengan cos 3X kurang V per 6. Berapakah nilai luas daerah yang terarsir? Oke, sebenarnya yang ini sama saja dengan yang nomor 1. Cuma fungsi kita sekarang adalah fungsi kosinus. Tapi cara pengintegralannya ya sama saja. Sehingga luas sama dengan integral dari batas bawah hingga batas atas dari fx dx. Integral, oke, batas bawah kita adalah ini, dan batas atas kita adalah ini. Ini adalah 0 dan ini adalah V per 9. Berarti integral dari 0 hingga V per 9 dari cos 3x kurang V per 6 dx. Oke, ini bisa kita langsung integralkan. Sehingga
Kita dapatkan sepertiga kali integral dari cos adalah sinus. Sehingga integral cos sinus 3x kurang V per 6. Sepertiga ini didapatkan dari koefisien X yang ada di sini. Ya. V per 6, oke. Dari 0 hingga V per 9. Lanjut ke sini, berarti sama dengan sepertiga. Oke, substitusikan V per 9 ke persamaan kita. Sehingga V per 9, oke. Sin 3 kali V per 9 sama dengan sin 3 kali V per 9, berarti V per 3 kurang V per 6. Kurang, ingat, substitusikan 0 ke persamaan kita. Sin 3 kali 0, berarti 0 kurang V per 6, berarti tinggal minus V per 6. Oke, kita tinggal sederhanakan. Maka kita dapatkan sepertiganya boleh kita tarik keluar, sepertiga kali sinus V per 3 adalah 60 derajat. 60 derajat, V per 6 adalah 30 derajat. Berarti 60 kurang 30. Kurang sin minus V per 6. Minus V per 6 berarti 30 derajat. Oke, sepertiga, ingat. Minus 30 derajat. Ingat, sinus kalau sudutnya minus tidak boleh dihilangkan. Sehingga kita harus tarik keluar. Sehingga sinus ini 60 kurang 30 adalah 30. Ini kurang minus sin 30 derajat. Berbeda dengan kosinus. Kalau kosinus dengan sudut minus, kita boleh hilangkan minusnya langsung. Tidak perlu ditarik keluar minusnya. Sehingga sama dengan sepertiga kali sin 30 dan setengah kurang minus sin 30 lagi. Berarti setengah lagi. Berarti sama dengan sepertiga kali 1. Sama dengan sepertiga saja. Sepertiga satuan luas. Inilah luas daerah terarsir.